Kejadian nahas menimpa bocah 10 tahun di Mojokerto. Anak kecil tersebut meninggal dunia setelah terlindas sebuah mobil truk di Jalan Airlangga, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari informasi yang terhimpun, diketahui korban tengah berboncengan dengan budenya. Dalam rekaman CCTV, terlihat kecelakaan antara truk box dengan pengendara sepeda motor. Korban ditabrak truk dari belakang dan keduanya terjatuh. Namun nahas, korban anak kecil bernama Muhammad Afisena Al-Hawarizmi meninggal saat kejadian, sementara sang bude mengalami luka ringan. Kalau mobilnya dari selatan. Dari selatan. Kalau kendaraan Tidak tahu. Nggak tahu. Soalnya lagi duduk tadi. Terus yang jenengan tahu gimana tadi? Ya taunya pas gas terus ibunya nangis itu tadi. Udah cuma itu aja. Itu korban usia berapa sih Mas kira-kira? Waktu kurang paham Mas. Anak kecil lebih ya? Iya. Tapi dipastikan anak kecil. Anak kecil. Kalau saya tahu seketika itu ibunya nangis sudah meninggal. Kelihatan dari jauh sama. Usul. Terus ke bok lagi. Usai kejadian, polisi dan tim relawan ISM yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kita mendengarkannya, melihatnya miris sekali ya. Apalagi ini adalah suatu insiden yang sangat mengerikan, bahaya banget ya. Apalagi di saat ibunya tanpa sadar gitu ya melaju sepeda motor, anaknya di belakang terjatuh dan di belakang ada truk, ada mobil. Itu yang sering terjadi, sudah kayaknya sudah banyak terjadi itu. Jadi waspadalah mengendarai sepeda motor gitu. Jadi kalaupun kita mengendarai sepeda motor, hendaknya jalanan di pinggir saja gitu, pelan-pelan di pinggir, jangan di tengah-tengah, karena dampaknya seperti itu. Jika terjatuh atau nanti ada apa-apa gitu kalau di jalannya, di tengah-tengah itu susah untuk mengendalikan. Setelah kejadian, unit Laka Lantas Polres Mojokerto langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi mengamankan sepeda motor dan truk beserta sopir dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Itulah video rekaman yang beredar dan viral di media sosial, di mana terlihat aksi saling kejar antara mobil patroli jalan raya dengan truk bermuatan overload di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kendal. Tak hanya saling kejar dan melaju kencang, petugas patroli juga sempat terlibat adu mulut dengan sopir truk yang tak setuju diberhentikan polisi patroli. Apa yang jalur sarapan toh? Apa yang jalur sarapan? Tangkap. Peristiwa berawal dari petugas PJR Polres Kendal melihat truk melanggar aturan karena membawa muatan yang berlebih, namun sopir truk tak mau diberhentikan lantaran merasa hanya kendaraan miliknya yang diberhentikan sementara kendaraan lain tidak. Hingga ketika berhasil dihentikan, sopir truk pun tak mau turun dari tempat kemudi. Petugas patroli pun sempat memvideokan kondisi sopir yang masih duduk di kemudi. Ya udah mau turun ya. Ini berarti tidak kooperatif. Ini mukanya ini. Ya karena kamu tadi mau nabrak mobil kita, kan depan CCTV nanti juga nggak apa-apa. Yang mintung saya atau Mbak Samyan? Ya kamu dihentikan aja nggak mau kok, gimana kooperatifnya? Semua diberhentikan, aku toh. Pelanggaran loh. Punya kalau hanya kooperatif ditilang selesai si Matwa STNK, ini malah kejar-kejaran. Ya, diawasi deh laporan PJR. Nanti dia lewat dan kandangnya. Beres. Oke, siap. Siap. Video tersebut pun sontak jadi sorotan warganet.
Kalau menurut saya untuk hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bukan hal yang tabu lagi ya, karena mungkin masih banyak supir-supir yang harusnya tahu untuk nggak boleh yang namanya tuh muatan lebih. Apalagi kalau misalkan sudah ditegur sama tim lintas tapi masih jalan terus seperti itu dan dengan tindakan yang tidak sopan, apalagi ngediemin atau misalkan memvideokan kembali, rasanya harusnya mereka sadar akan kesalahannya sih. Jadi semoga supir-supir di luar sana yang bekerja semangat dan patuhi aturan lalu lintas, dan jika memang kalian melakukan kesalahan lebih baik kalian berhenti dan juga ikuti prosedur yang ada di lalu lintas. Di tempat berbeda viral, oknum kelurahan menyita alat permainan mesin capit boneka. Penyitaan tersebut diketahui dilakukan pihak kelurahan Bangka. Peristiwa itu pun disorot warganet lantaran banyak mesin capit boneka di mal namun tetap dibiarkan. Dari video yang beredar terlihat para petugas kelurahan berseragam coklat ASN lengkap dengan babin Kantimnas menggotong alat permainan capit boneka ke mobil. Sekitar 5 orang terlihat menggotong alat tersebut dari salah satu toko. Kegiatan kami sore ini pengangkatan mesin capit boneka. Namu tidak tahu apa namu permainan itu nak? Mesin capit boneka oleh pihak kelurahan. Ini ada Pak Lurah, Babin Kantimnas, Pak RT, Pak RW, Pak Seklur. Sementara terdengar suara seorang perempuan yang merekam aksi para petugas saat menggiring mesin capit boneka. Bahkan terdengar pengakuan bahwa Lurah Bangka sendiri yang turun langsung mengangkat mesin capit boneka. Wanita tersebut juga mengurai bahwa mesin capit boneka itu diangkat lantaran dianggap meresahkan. Udah, angkat. Depan. Eksekusi pengangkatan. Ini Pak Lurah langsung turun tangan sama Pak Seklur. Ini dianggap meresahkan. Seharusnya dari kelurahan itu ada suatu peringatan mungkin terlebih dahulu ke si yang pemiliknya, berbicara atau bernegosiasi dengan si pengusaha dan si warga akan seperti apa terkait dengan mesin capit ini, apakah akan dilarang atau seperti apa. Tidak boleh asal untuk dicabut seperti itu. Tidak diketahui pasti kemana mesin capit boneka itu dibawa, bahkan tak diketahui siapa pemilik tokonya. Namun video tersebut menuai respon warganet, ada yang geram lantaran mesin capit boneka disita petugas kelurahan, ada pula yang membela pihak kelurahan karena menganggap mesin capit boneka itu adalah permainan haram. Menurut aku pasti ini jadi bikin sedih anak-anak kecil ya, karena kita tahu mesin capit boneka ini kan menjadi sarana hiburan buat anak-anak lingkungan sekitar. Tapi ngeliat pro dan kontra di kolom komentar video tersebut, kadang ada benernya juga sih, karena banyak yang bilang justru mesin capit boneka menjadi banyak mudarat buat anak-anak. Dan semoga anak-anak kecil kita semua ini setelah ini jadi lebih mainan yang bermanfaat dan lebih mengedukasi lagi lebih baiknya. Kita harus melihat dari dua sisi. Nah, mungkin dari sisi warga itu terutama orang tua merasa dirugikan karena banyak anak-anak yang bermain di situ dengan menggunakan atau mengeluarkan uang yang berulang-ulang tapi tidak mendapatkan hasil. Kalau dicabut secara seperti itu, menurut saya juga nggak baik gitu. Sementara dunia jagat maya dihebohkan dengan kabar dugaan pedangdut cantik Ayu Ting Ting melakukan prosesi lamaran pada Minggu 4 Februari lalu. Di media sosial ramai beredar sederet potret diduga pelantun Sambalado tersebut sedang melakukan prosesi lamaran dengan mengenakan baju berwarna putih seperti baju akad nikah. Tak hanya itu, terlihat juga Ayu dan keluarga seperti melakukan momen sakral dengan mengenakan baju kebaya. Atas restu Allah, ku ingin milikimu. Ku berharap kau menjadi yang terakhir untukku. Restu.
Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu terlihat mengenakan outfit sakral dan kompak menggunakan warna senada dengan pria yang diduga menjadi calon suaminya tersebut. Kabar prosesi lamaran Ayu semakin ramai diperbincangkan publik. Diketahui pria yang diduga calon suami dari Ayu merupakan seorang anggota TNI berpangkat Letu Infanteri. Pria bernama Muhammad Fardana dengan akun Instagram @derazala kemudian ramai disebut sebagai anggota TNI yang dikabarkan bakal menjadi calon suami Ayu. Tak hanya itu, tersebar juga sekelas foto undangan lamaran dan foto Ayu bersama Bilqis dengan pria yang diduga calon suaminya. Kabar tersebut makin heboh tatkala Ivan Gunawan menuliskan ucapan selamat di kolom komentar akun Instagram Ayu. Kendati demikian, netizen tampak antusias dengan berita Ayu dilamar anggota TNI. Banyak yang memberikan ucapan selamat dan mengaku bahagia. Saya baru tahu ini ya, belum ada sih, belum. Oh gitu Pak. Nah, belum ada. Oke. Berarti untuk kabar dia tunangan pun Pak RT nggak tahu atau? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Begitu ya. Dapat kabar tuh ya. Oke. Nah, ya. Begitu Pak. Iya. Tapi Bapak sendiri melihat Ayu Ting Ting yang tunangan gimana sih Pak sebagai tetangga atau sebagai Ya, RT? senang lah kalau dapat jodoh ya. Dan doa kita semua juga supaya Ayu Ting Ting juga bahagia, itu aja cuma harapan kami ya dari pengurus RT ya. Sementara Ayu saat ditemui awak media tampak enggan mengomentari perihal rencana pernikahannya dengan sosok laki-laki yang viral di media sosial. Geser. Amin, doakan saja ya. Alhamdulillah, doain aja. Doain aja Mbak ya. Diketahui perjalanan asmara Ayu memang penuh lika-liku. Sejak bercerai dan gagal menikah dengan Adit Jayusman, Ayu sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah selebriti. Di antaranya Robby Purba, Ivan Gunawan, Didi Riyadi, hingga yang paling anyar dengan presenter Boy William. Banyak yang bucin melihat kedekatan Ayu dengan Boy. Terlebih keduanya dianggap satu server bak pasangan drakor Korea. Aku cuma mau ngomong, aku sama kamu, kita ini udah, udah kenal lama lah ya. No, jangan Boy, no, please, no. Terus kita udah komunikasi terus kayak gini, ya kan? Dan juga banyak orang nunggu-nunggu lah. Kita banget. Jadi aku kan udah 10% lah ya. Kamu udah 8%. Jadi ini kayak waktunya untuk aku. Hajima, jangan. Oke. Hajima, ande. Aku happy untuk orang-orang semua yang ngasih kita doa, yang support kita, apalagi suka nontonin kita di seriesnya kita. Pokoknya terima kasih aja untuk semua orang yang doain kita. Apapun yang bagus kita aminin lah. Well, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak. Karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry. Ini ayahku nih. Dari dulu nih udah anak ayah banget, karena kan deket banget gitu ya. Apalagi ini emang selalu udah dari dulu lah. Dari pertama karirnya Ayu juga dibimbing banget. Terima kasih ya. Aduh, buat ayah mah apa aja ya. Namun jodoh tak ada yang tahu. Jika memang benar kabar pertunangan Ayu sudah digelar, otomatis hubungan Ayu dan Boy terjawab hanya sebatas rekan kerja seperti sebelumnya. Bisa jadi jika benar Ayu sudah bertunangan, Ayu juga sengaja tak mau banyak berkomentar demi menjaga kesakralan dan kelancaran hajatnya mengingat pernah gagal sebelumnya. Doain aja, alhamdulillah. Minta doanya dong, Bel. Ya minta doain ya, doain aja. Kak Kiki. Doain aja pokoknya. Doain aja ya. Ya kan dibilang doain.